Orang puasa itu godaannya luar biasa. Orang tahajud godaannya luar biasa. Dengan keras dan mereka yakin dengan keyakinannya. Awalau kana, apakah mereka pun mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebetulnya kana syaitan, setan itu yad'uhum, menyeru mereka ila adabis sa'ir, ke dalam adab yang menyala-nyala. Ingat Pak, setan tugasnya hanya menyeru. Menyeru itu ngajak, menyeru itu ngongkon Pak. Apakah ada setan yang memaksa? Enggak, cuma bisi itu, ayo tundaan sholati, engko lak cek suwe sih. Batasi asar iku jam 2 cek iso sholat asar, lapo kok sholat di awal waktu, lapo. Mending jam 2 apa jam setengah 3 sing gak oleh sholat duhur iku mari asar iku gak oleh. Nah, itu Pak bisikan setan Pak. Oh iya tan ya. Iya, dilakoni salah karena menunda sholat. Ya betulnya dia tetap sholat, tapi menundanya itu yang salah. Kemudian yang kedua, dia mengikuti bisikan setan. Nah ini yang bahaya Pak. Ini yang bahaya. Setan sekali lagi fungsi dan tugasnya cuma membisikkan. Siapa setan itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jangan mengira setan itu kuntil, anak, pocong, ya jin-jin yang jelek, gentayangan. Bukan Pak. Ternyata manusia itu juga bisa menjadi setan. Yang lebih bahaya mana Pak? Setan manusia apa setan jin? Sampean pernah nemui setan jin bisi sampean? Sakgurunge dibisi lho sampean melayu. Ya mungkin kita nggak tahu Pak bisikan setan itu seperti apa. Ya coba pengen dibisiki pas tahajud. Fik Rofik. Nah ya apa Pak Rofik? Dibisiki lho Pak. Ya itu wis kaget ya. Tapi setan itu bisa Pak masuk dalam angan-angan dalam sholat, dalam tidur kita, hanya membisikkan. Yang jelas itu setannya manusia Pak. Setan berbentuk manusia itulah yang paling jelas, dan itu juga membahayakan. Hati-hati, kamu boleh bekerja di tempat ini, tapi kamu tidak boleh pakai kerudung. Kamu boleh bekerja di tempat ini, harus sholatnya di rumah. Jumatannya tidak usah ikut Jumatan. Apakah itu setan Pak? Setan Pak. Sistemnya juga termasuk sistem setan Pak. Hati-hati ya, hati-hati dengan itu semua, karena banyak setan manusia ini yang menggoda manusia juga. Maka kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Kita pentingkan Allah daripada ajakan-ajakan setan. Kembali lagi, setan itu hanya mengajak. Kalau kita ikut ajakannya, ya dosa gitu saja. Wis simple Pak. Cara menghindari dari godaan setan bagaimana Pak? Tidak mengikuti ajakan setan, sudah. Itu titik, tidak pakai koma. Ada bisikan berbuat maksiat, ndak. Engko ae, ya pas subuh-subuh engko ae salate, ndak. Ini ndak. Nah, itu kita bisa lawan bismillah. Ya usini, dan kita berdoa apa Bapak Ibu? Apa doanya untuk terhindar dari setan? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahduruni. Surat napa Jono? Al-Mu'minun ayat
Pinten Cak Jono? Pinten? 9798, monggo dicatat, dibuka. Ini sering disampaikan. Ya monggo diaplikasikan. Apapun amalannya, apapun waktunya, kita berdoa ini Pak. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 97 sampai ayat 98. Nggih, sampun nggih, kepanggih. Yaitu agar kita terhindar dari bisikan setan Pak. Manusia itu berikhtiar. Doanya Robbi, wahai Robku, wahai Tuhanku yang mengatur semuanya. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Mintanya kepada siapa Pak? Allah. Kadang manusia itu gampang terbisikkan Pak. Kadang bisikan setan itu terpengaruh. Maka kita minta kepada Allah. Karena siapa yang ditakuti setan Pak? Allah. Karena Allah memang maha segalanya. Allah itu Tuhan. Maka kalau kita berlindung pada Allah, yang melindungi kita bukan dari diri kita sendiri, tapi yang melindungi kita siapa? Allah. Itu lebih hebat Pak. Kalau Allah yang melindungi kita, setan mustahil membisikkan kebaikan. Maka dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya satu apa? Dengan berdoa. Berarti kita anggap Allah itu Tuhan, kita itu adalah hamba yang butuh sama Allah kita. Maka wujud dari hamba ialah dia menganggap adanya Allah Pak. Kalau tidak pernah menganggap Allah, orang itu tidak akan pernah berdoa. Maka Bapak Ibu atau kita yang jarang berdoa, berarti kita tidak memfungsikan diri kita menjadi hamba, atau kita lupa kalau diri kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuslim wajhahu, barang siapa yang berserah diri ilallah, kepada Allah, wa huwa muhsin, sedang dia melakukan kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Ini maksudnya kalau Bapak Ibu berbuat baik, maka Allah pasti akan menjanjikan surga Allah, dan Allah tidak mendolimi orang-orang yang berbuat baik. Akan memegang tali kokoh tali yang kokoh Pak. Kalau di akhirat nanti orang yang berbuat baik itu mustahil dia akan mendapatkan adab kalau memang dia kebaikannya lebih banyak, dan dia termasuk orang-orang yang beruntung di akhirat. Pasti akan memegang tali kebenaran Pak. Dan Allah tidak mungkin salah dalam mengadab seseorang. Orang yang berbuat baik pasti menuai kebaikan. Orang yang berbuat buruk pasti menuai keburukan. Maka Bapak Ibu jangan bosan menjadi orang baik, dan jangan bosan beramal soleh. Wis mari aku ini wis tahajud 11 rakaat, berarti meneh wis wake pahalaku, wis gak usah tahajud. Wingi wis sak juz kok, mosok Allah gak krungu aku ngaji sak juz, berarti saiki wis sak juz iku digawe pinten Pak? 30 dina wis gak usah ngaji. Wingi kan wis mari sak juz. Apakah seperti itu Pak? Tidak. Jangan kita sekali lagi bosan dengan beramal soleh. Kalau orang istiqomah, apakah sedikit gangguannya? Banyak. Senin Kemis saya lho Pak. Senin Kemis saya lho. Wake godhoan. Wake. Senin bisa, Kemis bisa. Senin depannya mulai digoda.
Ayo saiki vaksin. Nah, mari vaksin gak oleh gak mangan, gak poso. Kemis oleh undangan nikah, ono kemis-kemis nikah, Pak. Ya, diundang wis batal no batal. Ono sing tasyakuran senene maneh batal. Kemis ono sing bancaan maneh. Ya Allah, godaan luar biasa. Orang puasa itu godaannya luar biasa. Orang tahajud godaannya luar biasa. Kadang kalau kita sudah istiqomah 11, tiba-tiba godaannya apa, Pak? Dibangunkan rodok mepet sampai subuh wis telu wae wis sing penting salat subuh. Salat tahajud meneh telu wae. Oh kok nyaman akhirnya dari 11 ke telu. Maka Bapak Ibu, inilah tantangan orang-orang yang beramal soleh. Saya yakin semua punya tantangan-tantangan. Yang baca Al-Quran 1 hari 1 juz, tiba-tiba ya mudun lebih nyaman, sak ruku lebih nyaman. Terus kaya aneh aku mampu nih mek sak ruku tok wis, ya wis sak ruku tok, ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau bisa dari kecil itu menjadi banyak, Pak. Itu namanya latihan. Ya, orang yang puasa Senin Kamis, puasanya Senin aja terus enggak apa-apa. Kalau sudah nyaman baru ditambah Kamis. Orang yang tahajudnya 2 tahajud 1 witir enggak masalah, istiqomah kan itu dulu. Kalau sudah nyaman baru ditingkatkan ya. 4 3. Nah, monggo. Kalau sudah seterusnya ya 11 rakaat. Bismillah, semoga kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah. Amin. Dan itu menjadi amalan andalan kita insyaallah. Wa ilallahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Semua urusan berakhirnya kepada Allah, Pak. Maka kalimatnya jelas, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua urusan kita semua akan kembali kepada Allah. Nah, itulah yang disebut nanti hisab, Pak. Pekerjaan kita ujung-ujungnya Allah terakhirnya kembalinya, Pak. Kalau kita berbuat baik, Allah yang akan menghisab. Kalau kita berbuat curang dalam pekerjaan, Allah yang juga menghisab. Ya, semuanya akan dihitung, Pak. Semua urusan, tidak ada satupun urusan yang luput daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya sesuatu yang baru, ayo manfaatkan sesuatu yang baru tersebut. Minimal pernah dibuat untuk ya melakukan ibadah kepada Allah. Sepeda motor baru, buatlah sepeda motor itu untuk pergi ke masjid. Minimal pernah nongol, Pak. Minimal pernah nongol, tapi gak ono wonge. Iki sepedae ono nang kene nandi wonge. Goleki nang jeding gak ono, digoleki nang tempat wudu. Kan minimal kan jarine ustate minimal nongol nang masjid. Wis alhamdulillah wis nongol dadak nang warung kopi. Iyalah goleki endi wonge. Ya. Mobil, Pak, baru minimal pernah lah, Pak. Jangan buat kerja aja, mobilitas aktivitas saja. Nggak pernah mampir ke masjid 1 kali, 2 kali, 3 kali. Syukur-syukur setiap ke masjid kalau jauh pakai kendaraan, pakai mobilnya monggo. Ngaji pakai mobil pribadi, ya, pemotor. Ya itulah Bapak Ibu nanti dimintai pertanggungjawaban. Motor, apa ya Allah, kamu dibuat apa saja? Aku gak tahu, dijak nang masjid ya Allah gawe kerja tok ae. Ambek nggodho cewek ya Allah, aku gonta-ganti ku ceke oleh pasangan. Iyalah, eman tak. Itu tidak menjadi amal yang solih. Maka Bapak Ibu, ayo kita manfaatkan semua pemberian Allah, kita kembalikan, karena semua urusan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apapun pekerjaan juga kembali kepada Allah. Yang kita dapatkan juga kembali kepada Allah. Wa man kafar, barang siapa yang kufur atau kafir, fala yahzunka kufruh, janganlah kamu sedih wahai Muhammad dengan kekafirannya itu. Ilaina marji'uhum, kepada kami semua kembali. Fayunabbi'uhum, lalu kami beritakan kepada mereka bima amilu, akibat apapun yang telah mereka kerjakan. Innallaha alim, sungguh Allah maha tahu, bidatis sudur, apa yang ada di dalam hati. Tidak usah wahai Muhammad sedih kalau kamu dakwah mereka gak ngereken, mereka menghinamu, gak usah sedih. Mereka gak ikut dakwahmu, ya gak usah sedih. Maka jadi dai atau jadi orang yang mengajak kepada kebaikan, tidak usah baperan Pak, titik-titik bawa perasaan, apalagi ibu Pak. Nek wis kadung loro ati, wis kata jak maneh, wis kapok aku ngejak nek wis kadung loro ati nggih. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita berdakwah, mengajak, gak ono sing ngereken, gak ada yang mau ikut, terserah. Karena kita sudah mengajak kebaikan dan urusan itu diuruskan kembali kepada masing-masing. Ndak usah takut, ndak usah sedih. Ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Aku yang urus, aku tahu isi hati mereka, aku tahu nanti mereka saya akan bawa kemana, kata Allah. Ndak usah sedih, itu urusanku, kata Allah. Numatiuhum qalilan, kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Summa nattarruhum ila adzabin ghalib, kemudian kami paksa mereka ke dalam adab yang keras. Kami paksa. Ya, aku biarkan mereka bersenang-senang. Kenapa kok kalimatnya sebentar, Pak? Karena dunia adalah sifatnya sementara. Hitungan akhirat, Pak, dunia itu cuma 1,5 jam. 1,5 jam suwe, Pak. Duwilu. Kalau Bapak Ibu olahraga gak kroso, 1 jam gak kroso. Kalau Bapak Ibu ke mall misalnya jalan-jalan rekreasi saja, 1 jam itu loh gak kerasa, Pak. Seakan-akan kurang. Apalagi ya di akhirat nanti, Pak. Bagi Allah dunia itu cuma sebentar. Biar mereka bersenang-senang. Kalau kita lihat orang-orang di dunia ini yang gak iman sama Allah, banyak yang senang-senang. Ayo tanamkan pada diri kita, itu nikmat yang sebentar. Nanti kitalah yang bersenang-senang. Yakin, Pak? Sudah. Ya, kalau kita dekat sama Allah, banyak amal soleh, kita nanti yang bersenang-senang. Nanti di akhirat. Dan itu abadi, Pak. Dan banyak mereka yang sekarang bersenang-senang di dunia nyesel. Ya, memanfaatkan waktu untuk berfoya-foya, nyesel. Ya, itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.